Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ratutor, channel belajar bersama. Sampai kapan belajar? Sampai pinter, sampai ngerti, sampai paham. Nah, kalau sudah mengerti paham, maka kita akan menjadi yang namanya kreator yang mampu berdikari, mampu berdiri sendiri, menganalisa dari sebuah pembelajaran bersama. Tutor tidak menyarankan untuk selalu belajar terus. Maksudnya arti dari belajar terus ini bukan berarti terus kita ini kalau sudah mendapatkan kan, oh iya cara membangun channel YouTube tuh begini, caranya begini, begini dan begini. Itu artinya apa? Kita sudah menguasai, mendapatkan. Inilah hasil sebuah belajar. Ya seperti sekolah. Kalau kita ini sekolahnya dapatnya apa? Diajarkan Pak Guru tata krama, sopan santun, tenggang rasa, ya sudah, selebihnya kita akan mendapatkan yang namanya ijazah, udah kelar. Tapi apakah berhenti belajar? Kan tidak. Belajar secara mengenal orang lebih jauh. Apalagi kita ini adalah seorang konten kreator yang berbicara di depan kamera, yang muncul di media sosial. Nah, inilah yang dinamakan terus belajar. Tapi perlu digarisbawahi, yaitu belajarlah yang benar, belajarlah sama orang-orang kreator yang memang membuatmu itu terdidik dan tidak membuat dirimu itu sombong dan congkak begitu. Karena kan banyak di media ini mengajarkan kita ini hanya mengajarkan kesombongan, kecongkaan, lalu tidak bisa menghargai orang lain, ini kan banyak. Nah, kita kali ini teman, mari kita bahas tentang yang namanya personal branding. Sebelumnya video Tutor ini kan sudah tahap 3 mengenai branding ini. Tapi karena banyak update ya Tutor kembali untuk kita lebih tajamkan kembali, asah kembali tentang personal kita. Karena update juga, YouTube juga banyak update, makanya kita konten-konten kita juga banyak update. Oke, kita lanjut untuk apa makna dari sebuah personal branding yang disebutkan oleh YouTube. Sebelumnya Tutor ingin menguraikan dulu, jangan salah mengartikan sebuah personal branding. Banyak yang berkata di kolom komentar maupun di sebuah tutorialnya atau apapun itulah judulnya, mengatakan menjadi seorang YouTuber itu harus pinter, harus sekolahnya tinggi, punya skill, punya bahasa formal yang baik. Itu apakah itu pernyataan itu otak benar atau salah? Nah, ini tergantung kalian teman. Kalau Tutor bukan salah juga bukan keliru. Ya bisa benar, bisa salah. Cuma bukan masalah benar atau tidak, tapi tidak pas untuk menjadi seorang YouTuber. Ini perlu kita menjadi pelajaran di sini. Kalau Tutor mengartikan personal branding itu, menjadi YouTuber tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu skill banyak, tidak perlu ahli yang lain. Yang penting dirimu itu, kontenmu itu menghibur, mengedukasi, dan penontonmu itu betah menonton videomu, ya itulah kontenmu. Kan banyak kita ini kalau melihat di beranda-beranda YouTube konten biasa kok tontonannya jutaan, bahkan menjadi YouTuber kan banyak. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan, lawang konten hanya ketawa ke TV, konten hanya jalan-jalan, konten hanya mengambil gambar di gitu, kok rame. Nah ini kan artinya kan nggak perlu skill tinggi, nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu, belajarlah dengan sesuai kemampuan. Orang pinter itu bukan terus lahir dari sebuah bangku sekolahnya teman. Ini juga perlu diingat. Ini tingkat tingginya di situ. Tapi Tutor tidak ingin bahas itu. Ini hanya menengah saja itu. Nah, kita teruskan itu teman. Personal branding dalam arti di YouTube tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu skill tinggi, tidak perlu ahli editing. Yang penting videomu menghibur, ditonton penontonmu senang dan sampai kamu suka, ya sudah, itu personal. Personal dalam arti kamu bisa membawakan potensi dirimu, itulah personal. Itu pertama yang berkaitan konten. Yang kedua, perjelaskan dirimu. Maksudnya perjelaskan dirimu itu adalah identitas. Nah, ini juga perlu dipahami, jangan di skip, jangan nonton menitan. Ini terkadang kita nerangin bahas tentang malah tanya. Ini terkadang ciri-ciri orang yang nontonnya tidak selalu full, makanya tidak mendapatkan ilmu. Nah, ini perlu kita perlu bahas bersama. Yang dinamakan personal branding dalam
perjelas identitas itu bukan berarti harus menyebutkan sesuai KTP, alamatmu di mana, enggak. Ini kan kalau salah pribadi ya iya, tapi kalau di YouTube ini personal branding ini tidak perlu menyebutkan identitas. Artinya apa? Identitas seorang kreator itu maksudnya apa? Penontonmu atau subscriber itu tahu bahwa dirimu itu misinya apa, misinya apa dan maunya apa. Ketika kamu kunjungi, ketika kamu ikuti live streaming, baca mereka ini orang baik, orang buruk, atau bagaimana karakter orang ini, kreator ini lucu atau bagaimana, inilah yang kamu harus temukan. Bukan harus identitas itu menyebutkan sebuah KTP atau apa, tapi kenalkan dirimu itu siapa, maksud tujuan di YouTube itu apa, supaya subscriber ini nyaman dengan dirimu, bahwa dirimu adalah orang yang menghibur, mendidik, memberikan motivasi. Itulah identitas. Inilah makna dari sebuah personal branding yang kita bahas kali ini. Tapi tidak lepas dengan hal itu ya teman, tidak lepas dari hal itu. Masalah personal branding tergantung kalian. Karena orang belajar itu kan hasilnya terkadang beda-beda. Ya seperti sekolah gitu kan. Kita ini sama-sama sekolah. Ada yang nilainya dapat 5, ada yang 7, ada yang 10 kan. Bahkan ada yang 0. Ini kalau sekolah. Di dunia itu kan sama. Ketika kita ini belajar bersama, menganalisa sesuatu. Tapi cara mengambil sesuatu di tutorial atau pengambilan sebuah pengetahuan itu kan caranya kan tergantung masing-masing toh, tidak sama, nanti terkadang malah menolak atau pro kontra. Nah itu jangan masalah, memang udah biasa. Tapi kalau bisa orang itu kan pinter itu sesuai yang diakui. Makanya orang pinter sama orang bodoh itu kebanyakan orang bodoh. Nah ini menjadi pertanyaan kan. Kreator sering mengatakan bahwa orang pintar itu seperti guru, bahwa orang bodoh itu seperti murid. Lah murid sama guru banyakan mana? Banyak muridnya. Ini artinya seperti itu teman. Jadi begitu ya teman. Kita tidak menyalahkan keadaan. Memang harus ada bodoh dan pintar, memang harus ada di muka bumi ini. Tapi minimal ya katanya kita pengen sukses. Kalau orang sukses itu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya kan dia pintar, punya strategi, ya kan? Meskipun kontennya terkadang tidak pinter, kontennya terkadang biasa. Itu sebuah strategi teman, beda sama orang yang memang asli pintar, asli ahli, itu kan beda. Kalau hanya konten itu hanya sebagai apa ya, sebagai media yang diolah itu saja. Sebenarnya ya nggak pintar, sebenarnya ya terkadang malah bodoh, tapi sebenarnya bodoh tapi terkadang pintar, ini kan hanya sebuah strategi teman. Oke, kali ini semoga personal branding bisa kita pahami bersama, bisa dimengerti gitu kan, bisa dimengerti potensi kita ini apa, supaya bisa menjadi itu sukses itu akan mengikuti secara otomatis apabila sudah menguasai berbagai strategi apapun itu ya teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.